Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zikir nafas season yang kedua di acara pada bulan ini sudah selesai. Untuk jamaah, ya, silahkan diurai zikir nafas dari pertama sampai terakhir. Untuk Kang Jenuli, silahkan diuraikan Kang Jenuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru menyampaikan Ya, dalam Puhani di Pendiputra season berbeda 2 dan kon. zikir nafas tadi. Pertama saya melihat bunga teratai pertama Sebelah kanannya melihat Bapak. bunga teratai. yang bercahaya warna putih terang sampai tembus ke langit. Fokus maning kok ngobrol. Teratainya warnanya warna putih. Iya, warna Bunga teratainya warna putih, bercahaya Sampai terus tembus ke langit. ke langit. Ya, lanjut. Terus melihat diri saya sedang bermeditasi. Ya, melihat diri kamu yang sedang duduk zikir nafas. Terus Melihat kulit saya dari atas kepala sampai kaki itu mengelupas. kulit dari atas kepala Coba ngobrol. kaki mengelupas. Oke, lanjut. Terus melihat cahaya terang di depan kanjeng saya. Melihat cahaya terang di depan saya Iya, ada melingkar. Bagus ya. melingkari, ada orang berjubah putih yang terang benderang cahayanya. Di depan saya ada satu lingkaran di mana yang hadir semua berjubah putih dan bercahaya. Karo aneh kok. Terus Oke. dapat intuisi lintas agama. Terus ada intuisi lintas agama. Ya, kalau intuisi itu memang biasanya ada suara, Yakin harus fokus ya. cuman orang yang mendengarnya tidak terlihat, gitu kan? Oke. Intuisinya lintas agama. Lanjut. Sudahilah permusuhan atas nama agama. Sudahilah permusuhan atas nama agama. Aku sengaja menciptakan berbagai jalan Aku sengaja menciptakan berbagai jalan untuk menuju kepada kesadaran. untuk menuju kepada kesadaranku. Ya, maksudnya ini kesadaran ilahi. Oke, lanjut. Karena aku menghormati Karena aku menghormati keberagamaan kalian dalam memilih jalan. memilih jalan. Hormatilah pilihan kalian masing-masing. Hormatilah pilihan kalian masing-masing. Karena betapapun juga dengan semua pilihan itu, kalian semua sesungguhnya sedang menuju kepadaku yang satu. Kepadaku yang satu. Oke. Terus sudah waktunya habis. Terus waktunya habis. Terima kasih, sekian dari saya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi intuisinya lintas agama, ya. Lintas agama. Terus waktu Gus Jaki di meditasi awal itu ada kalimat Allah itu ingin semua makhluknya hidup berbagai dari sudut pandang. Ya,
Allah itu ingin semua makhluknya hidup bahagia dari sudut pandang manapun. Ya. Jadi mau sudut pandang manapun itu maksudnya sudut pandang manapun itu maksudnya ya melihat dari sisi apapun ya Allah ingin ya makhluknya bahagia. Nah artinya begini di sini ya lintas agama itu maksudnya ya. Nah kalau yang dari intuisi dikir nafas ya, sudahilah permusuhan atas nama agama. Aku sengaja menciptakan berbagai jalan untuk menuju kepada kesadaranku karena aku menghormati keberagaman. Oh, tuh. Jadi agama tuh di sini tuh ya agama itu dari kalimat keberagaman. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang mampu menerima keragaman. Ragamnya apa gitu ya? Ragamnya jalan gitu. Kalau untuk mau menuju Jakarta ya umpama mau menuju Jakarta ya, ada yang mau dari Jalan Pantura, ada yang mau dari Bandung, ada yang dari mana saja ya. Itu silahkan mau jalan tol silahkan. Nah agama ini ya din itu artinya jalan ya. Kita orang Islam ya dinul Islam ya artinya jalan berserah diri. Jadi ciri identitas orang Islam itu berserah diri, nerima apa yang diberikan oleh Allah, sami'na wa ata'na gitu. Jadi identitas asli dari orang yang Islam itu menerima, dikasih apa aja terima kasih. Itu dinul Islam, jalan berserah diri. Ritualnya ya dengan sholat, dengan zikir-zikir gitu kan. Nah identitasnya yaitu berserah diri. Ciri dari orang Islam itu berserah diri gitu kan. Orang Nasrani dari kata Nasoro artinya penolong gitu kan. Identitasnya itu punya identitas masing-masing sebetulnya. Jadi ketika mereka berjalan dari jalan manapun ya kita jangan bertengkar gitu. Karena apa? Yang dituju itu semuanya Allah yang satu. Kata Allah tuh. Jadi agama di sini ya menerangkan bahwa agama itu adalah ya mampu menerima keberagaman gitu. Artinya ada suku Sunda, ada suku Jawa gitu kan, ada suku semua gitu kan. Karena apa? Ya, karena begini ya, Allah itu tidak hebat ya. Kalau umpama kita masuk ke kebun binatang, di kebun binatang tuh ada aja keras semua gitu ya Nik ya. Nah kalau kita dibikinnya sama kira-kira kebun binatang itu laku nggak? Kurang. Kebun ketek. Di kajian Buya tuh kalau di kajian Buya ya Sempurna ya. pas mancing ning kebun binatang isi ning jero ketek kabeh ya kira-kira rame nggak? Nah bisanya rame itu ada jerapahnya ya, ada gajahnya, ada harimaunya, ada singanya. Lebih Terus, hidup. iya, nah itu namanya keberagaman. Nah ketika di kebun binatang itu banyak beragam binatang ya baru terlihat bahwa Allah maha hebat ya. Tidak hebat Allah ketika bikin jalan ya untuk menuju Jakarta itu hanya satu jalan yang gak hebat. Ketika dibuat ribuan jalan untuk menuju Jakarta, nah itu jadi Allah sengaja bikin jalan-jalan ini, din ini ya, ya untuk siapa? Ya untuk mereka silahkan. Kita bisa beragama Islam ya. Dari siapa coba turunannya?
Ya, dari orang tua kita. Orang tua kitanya beragama Islam. Turun ke kita Islam. Kalau sampean umpama Gus Jaki, misal ya, punya bapak dan ibunya agamanya Kristen, ibunya agama Kristen, bapaknya agamanya Kristen, ya kira-kira bisa masuk Islam nggak? Ya udah, gitu. Turunan. Iya, jadi kita bersyukur dari manapun kita dilahirkan, ya dengan agama apa saja, ya. Yuk kita mencari Tuhan di sana, gitu. Berjaki, umpama waktu beragama Islam, umpama, pelit, pemarah, umpama, pas ganti agama, jadi dermawan, penyabar. Kira-kira mana yang bagus? Nah, di agama apapun kamu masuk, ya, ya silahkan ketika kamu banyak bermanfaat di mana saja. Ketika manfaat kamu lebih banyak, ya di mana saja, yaitu yang bagus. Nah, kita orang Islam ya, kita banyak bermanfaat di agama Islam ini, ya bagus. Gitu. Nah, itu adalah salah satu jalan untuk menuju Allah. Nah, di kalimat ini juga, di kalimat keberagaman ini, ya, di kalimat keberagaman ini yang hadir dalam zikir nafas, ya, ada Prabu Siliwangi, ya, ada Nabi Sulaiman, ada juga hadir juga siapa, Sabda Palon, ya, terus hadir lagi siapa lagi yang biasa hadir di zikir nafas, Ratu, ya, Ratu, terus siapa lagi tokoh-tokoh kayak Sekuro, itu kan. Nah, dari manapun datangnya, yang kita ambil itu nasihatnya, gitu. Undur makola wala tangdur, ya, dengarkan pembicaraannya, jangan melihat siapa yang berbicara, gitu. Artinya mau dari siapapun, ya, ketika kalimat-kalimatnya menggugah kita untuk banyak berbuat baik, ya kita ambil. Sekalipun, ya, keluarnya dari ini pelepasan dari pelepasan, kalau keluarnya telur diambil, dimasak. Iya kan gitu kan. Iya, dari mana saja kita ambil nasihat-nasihat yang bagus. Nah, untuk keseluruhannya, kata tadi, sudahilah permusuhan atas nama agama. Aku sengaja menciptakan berbagai jalan untuk menuju kepada kesadaranku, karena aku menghormati keberagaman. Jadi agama itu asal katanya dari keberagaman jalan menuju Allah itu. Keberagaman pilihan kalian dalam memilih jalan. Hormatilah pilihan kalian masing-masing. Jadi kita harus menghormati orang Islam yang bapak ibunya orang Islam, turun orang Islam lagi, ya dihormati. Yang ibu bapaknya Kristen, ya turun Kristennya kita hormati. Toh mereka juga sebenarnya nggak memilih kok. Ya mereka memilih nggak ibu bapaknya orang Kristen? Enggak, ya memang dengan cara Tuhan seperti itu, gitu kan, ya. Hormatilah pilihan kalian masing-masing, karena betapapun juga dengan semua pilihan itu kalian semua sesungguhnya sedang menuju kepadaku yang satu. Jadi dilahirkan mau dari Yahudi, mau dari Nasrani, mau dari agama Islam, ya, dilahirkan sama-sama sebenarnya untuk berlomba-lomba menuju Allah. Iya, dengan apa? Dengan kitab yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah pada masanya. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Itu kan, jadi syarat agama itu apa sih? Ya, ketika ada nabi yang diutus,
ya, ada kitabnya, ya, ada kitabnya, ada yang diutus, ada kitabnya, itu sah, namanya beragama. Ada panduannya gitu. Jadi jalan menuju Allah tuh seperti ini, seperti kita di Al-Quran pembukaan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Pembukaan awalnya bahwa Allah Maha kasih sayang, kasih sayang Allah tanpa batas ya. Tapi kasih sayang Allah juga masuk ke dalam kolbu kita. Itu dalam kolbu kita ada ulas asih, kasih sayang, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus nggak? Ya bagus. Karena memang pada dasarnya semua manusia itu dikasih ya, sifat kasih sayang. Sok bayangin aja orang tua sayang ke anak seperti apa. Itu kan hanya dikasih sepelik kasih sayang Allah ya, yang diberikan oleh Allah ke alam dunia kepada ibu bapak untuk mencintai anak-anak. Budi, seperti apa? Jangankan anak ini benar, salah pun masih diberi amanah. Nah itu makanya pas Nabi Ibrahim dibawa oleh Allah jalan-jalan ke satu alam gitu kan, terus melihat ada yang maksiat, laknat mereka ya Allah gitu kan, ada yang melacur, laknat mereka ya Allah gitu kan, mau melihat apa, laknat mereka ya Allah. Nah gitu kan, begitu setelah keluar dari alam itu ya, terus Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail ya kan. Pas ketika Nabi Ismail siap, karena Ismail itu orang yang hanya mendengar suara Tuhan, siap ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim nangis nggak tega. Karena apa? Nabi Ismail ini adalah anak yang paling disayangi. Jadi ketika Nabi Ismail nangis, Nabi Ibrahim nangis, nah baru ditegur oleh Allah, kamu saja ke anak kamu yang bukan ciptaan kamu saja, segitu sayangnya Nabi Ibrahim, apalagi saya ke kamu. Saya yang mencipta dan kamu yang aku ciptakan, seperti apa kasih sayangnya. Nah, baru kan, nah itu seperti itu gitu ya. Sesama agama juga ya seharusnya jangan pernah ada pertengkaran gitu. Yang ada itu saling membuktikan gitu. Kita beragama Islam, yuk kita buktikan dengan agama kita, dengan perilaku kita yang baik kan gitu. Jadi semua agama itu harus saling membuktikan bahwa jalannya itu yang terbaik kan, seperti itu gitu. Jadi lintas agama tuh gitu, seperti zikir nafas ini juga ya, silahkan mau orang dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari agama apapun, silahkan, nggak apa-apa. Yang kita tuju Allah, yang kita tuju Tuhan. Nah udah, yang kedua silahkan Gus Jaki diurai sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di zikir nafas yang kedua ini saya dibawa ke sebuah peristiwa Ya. pada waktu itu. Saya dibawa ke sebuah sawah yang luas. Iya. Saya berteduh di sebuah Di sawah. Oke, iya. berteduh di sebuah saung. Berteduh di gubuk. Tiba-tiba muncul seorang perempuan yang cantik cerita. Datang perempuan yang sangat cantik sekali. Oke, lanjut. Tapi dia membawa bakul nasi. Bawa bakul nasi. Iya. Beres Ki. Oke, bawa bakul nasi. Terus Kemudian dia masuk ke gubuk yang saya tempati. masuk ke gubuk perempuan cantik itu. Kemudian dia membuka bakulnya, terus
bakulnya dibuka. segala macam lauk pauk yang disiapkan, terus Mm-mm. saya seperti raja aja. Wah, dilayani gitu ya. Dilayani. Iya, oke. Nasinya dimasukin, terus Mm. monggo didahar kayak orang Sunda gitu. Monggo didahar. Oh, ini teh seperti Iya, orang Sunda, bahasa wajahnya Sunda. tuh seperti orang Sunda. Terus Saya juga sempat terheran. mangga ditampi gitu kan, oke. Terus saya langsung makan. Langsung dimakan. Habis semuanya habis, dia tiba-tiba pergi Setelah makanannya habis, perempuan cantik itu diberesin, dia pergi. Diberesan heula, diberesin dulu, terus pulang. Ya, Saya terus masih di sana, terus Mm. beberapa lama kemudian saya berjalan lagi di jalan sawah itu. Kemudian turun hujan, ya, saya berteduh di sebuah gubuk. gubuk yang berbeda. Cuman gubuknya lain gubuk nu eta. Lain lagi. Oke. Terus datang perempuan cantik lagi, beda lagi. Waduh, perempuan terus. Sekarang memakai Perempuan tuh sebenarnya simbol hati yang sedang berbunga-bunga. Oke, lanjut. dia pakai baju merah kalau yang kedua. Si perempuan yang ini nih pakai baju merah, yang kedua. Terus dia membawa handuk, membawa pakaian salin. Saya disuruh mengganti baju saya. Ganti baju karena kamu tadi kehujanan, lusuh, disuruh ganti baju, dan si perempuan ini pakainya baju warna merah. Neng nyewot Gus. Lanjut terus. Setelah saya selesai pakai baju, kemudian hujannya reda. Kamu pakai bajunya warna apa tuh? Hah? Warnanya yang kamu pakai? Coklat. Coklat, oke. Kemudian saya pamit. Coklat tuh warna favorit Buya, guys. Saya pamit ke perempuan tadi. Mhm. Perjalanan Iya, seperti silakan, saya berjalan lagi. udah kering, terus kamu jalan lagi. Terus keburu malam sore saya bertemu lagi dengan sebuah gubuk, tapi ini masih seperti rumah yang Iya, kita iya. udah. Saya masuk. Seperti rumah lah, agak besar gitu ya. Lagi-lagi ada perempuan, beda lagi. Di situ ada Ada. perempuan lagi. Oke, berarti 3 perempuan langsung datang. Rabian Oke. nyewot ndelengki. Lanjut terus. Saya di situ disuruh bermalam. Ada. Silakan mau Baju perempuannya baju apa? Yang ketiga nih. tiga, Iya. enggak fokus. Nggak fokus. Kalau yang kedua saya ingat Oke, terus. malam saya disuruh ngopi di sana, Mhm. terus tidur. Hmm. Setelah pagi, enggak sebenarnya. Eling Setelah neng Gus. pagi saya bangun terus pamitan untuk meneruskan perjalanan lagi. Setelah berjalan saya tiba-tiba datang ke sini, ke majelis ini. Kemudian di sini ada Buya. Datang ke majelis, terus kamu ketemu Buya di sini di majelis. Buya bilang begini, Iya. Terus gimana? gimana nikmat enggak, kata Hmm. Buya. Ada. Gimana nikmat enggak? Katanya. Nikmat Buya. Hmm. Masih nikmat Ya. yang memberi nikmat, Iya. Masih nikmat yang membuat nikmat. buat nikmat. Tuh, iya. Kemudian kali ini Buya memberi saya kuda lagi, tapi sekarang kudanya putih bersih seperti salju. Kudanya. Iya. Berarti ini lagi Pegasus lagi, ada Bersayap. bersayap juga. Udah poni Gus. Terus biasa saya disuruh naik, terus Naik. disuruh jalan-jalan lagi Iya, sama Buya. suruh jalan-jalan lagi. Oke, saya jalan Terus naik. naik, Hmm. terus tiba di satu alam, nggak tahu Hmm. alam itu ada padang rumput yang luas Hmm. yang dihuni oleh ribuan kupu-kupu yang berwarna-warni, bunga-bunga, Hmm. ada danaunya, dan kuda itu sempat merumput tuh makan Iya, iya, rumput makan. sana. Tapi saya masih nunggang kuda. Masih nunggang. Iya, masih nunggang. Wah, enak banget tuh. Udah bisa dibayangin nih nikmatnya gitu. Terus kuda itu naik ke bukit, masih di bukit, di atas bukit itu hmm.
anehnya bukit itu melebihi awan, jadi awan tuh ada di Tinggi gitu ada ya? di bawah. Awannya tuh di bawah gitu. Oke. Masih di sana, masih. Mm-mm. Terus setelah itu kudanya turun terbang ke saya. Mm-mm. Pas turun ketemu Buya lagi. Mm-mm. Ibu Buya lagi. Gimana, indah nggak? Mm. Buya. Masih indah yang membuat keindahan. Gimana, indah enggak? Ya, lebih indah yang membuat Keindahan. mantap banget kalimat. Terus saya masih menunggangi kuda itu. Kuda itu tiba-tiba terbang dan masuk ke dalam laut, menyelam. Mm-mm. Di Kuda dalam itu laut masuk itu dalam laut. saya sempat melihat beribu ekor macam-macam Beragam ikan lah gitu iya, ya. ribuan. Di bawah laut beragam ikan. Terus Sempat juga melihat kapal yang terdampar di dasar laut. oh, ada kapal yang terdampar juga. Pandangan saya luas, Transparan, transandental gitu kan, ngelihat keindahan laut itu. Lanjut. terus saya tiba-tiba ingin naik. Hmm. Setelah naik saya turun dari kuda dan sempat termenung di pinggir Pantai. pantai itu di terumbu karang. Terumbu karang, pinggir pantai. Tiba-tiba saya Hmm. kangen rindu ingin bertemu dengan yang memiliki keindahan. Jadi di hati kamunya ketika kata Buya tadi, seindah apapun yang kamu lihat itu tidak akan melebihi yang membuat keindahan itu. Seperti bosan yang melihat tadi laut atau kuda sama Iya. perempuan, bisa ingin melihatnya. Jadi ketika kita mampu melihat keindahan bahwa yang indah itu hanya Allah saja, ya semuanya sudah nggak menjadi indah gitu kan. Kemudian Oke. ketika termenung duduk, tiba-tiba muncul Hmm. Nabi Isa. Gimana? Ketika kamu termenung, datang Nabi Isa. Nabi Isa. Dia Hmm. sempat berkata, gimana, luas enggak? Terus Nabi Isa ini berkata, Berkata, gimana, luas enggak? luas enggak? Oke. Terus saya bilang luas. Mm-mm. Maka lenyapkanlah dirimu. Mm-mm. Kemudian waktunya keburu habis. Tadinya saya sempat mau naik kuda lagi, tapi Waktunya udah habis. Ah, Jadi betul. kalimatnya Nabi Isa-nya luas enggak katanya gitu. Nah, kalau kamu ingin lebih luas maka lenyapkanlah dirimu. Wah, ini keren-keren banget. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi yang dari Gus Jaki ini kalimatnya ya, sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah masih nikmat yang membuat nikmat, gitu kan? Ya masih nikmat pembuatnya gitu. Nah, ada kan ya Kang Budi, sering kita dengar kalimatnya begini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatil kafir. Diartikannya dunia adalah penjara untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dunia adalah penjara untuk orang-orang yang beriman dan surga untuk orang-orang yang kafir. Padahal di kalimat ad-dunya sidnul mukmin ini ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, kamu aku lahirkan datang ke alam dunia ini, ya, dan semua yang ada di muka bumi ini silahkan kamu nikmati, nikmatilah. Jadi umpama ya, kalau kita dulu makan di desa tuh, terus ya kita masih makannya kangkung, umpama, gitu kan. Terus Asin. apalagi Ikan asin. ikan asin, sayur asem, gitu kan. Terus apa lagi, jengkol, betey, gitu kan ya. Lapar gitu. Ya ini contoh gitu. Nah di desa kita dengan orang tua sehari-hari makanya seperti itu. Itu juga nikmat kan. Nah
Nah, setelah usia lulus sekolah SMA, maaf mah, ya, yang anak desa tadi tuh, usahanya besar, Gus. Usahanya tuh Sukses. sampai sukses uang. Sampai uangnya bisa miliaran, bisa triliunan. Maksudnya gini, karena ini juga ada hubungan dengan perempuan yang ngasih bakul nasi itu. Ada hubungan ke situ. Artinya nikmati hidup ini dinikmati gitu. Nah, gini ya. Ketika semasa kecil dengan orang tuanya makan hanya sambal terasi, gesek ya, apa gesek tuh? Asin. Ikan asin, sayur asem, ya tempe tahu lah gitu. Nah, ketika sama orang tuanya, tapi ketika sukses, ya, yang pemuda tadi tuh yang dari desa tuh, gini Gus, satu kali makan, nggak tahu yang dimakannya apa gitu ya, harganya bisa 7 miliar gitu. Satu kali makan itu buat sendiri harganya sampai 7 miliar. Ya karena uangnya banyak. Artinya hidup itu dinikmati, maksudnya mah. Dinikmati, nikmat yang diberi oleh Allah itu kita nikmati. Nah, ketika kita makan, hidangan yang kita makan tadi itu nggak tahu kita sama istri kita atau siapa gitu ya. Satu kali makan 7 miliar. Itu kata Allah, kenikmatan seperti itu ya, itu seperti di dalam penjara dibandingkan betapa nikmatnya bertemu dengan Allah. Itu maksudnya kuncinya, Iya. bro. Di situ gitu maksudnya. Poinnya tuh gitu. Jadi di dunia ini harus dinikmati nggak? Ya dinikmati. Tapi kata Allah, kamu menikmati apapun di sini ya, nggak bakalan senikmat kamu bertemu dengan aku. Gitu. Wajanatul kafir, ya udahlah, begitulah. Aja. Nah, ini ya, yang dipesankan oleh Nabi Isa ya dalam dzikir nafas ini, kata Nabi Isa, luas enggak gitu kan, luas enggak, luas gitu kan. Terus kata Nabi Isa apa, lanjutnya, lenyapkan dirimu, lenyapkan dirimu. Lenyapkan dirimu teh maksudnya maksudnya kikil, maksudnya begini ya, kita punya rumah bagus gitu kan. Kalau kita masih merasa memiliki rumah itu ya, umpama kalau rumah itu kebakaran gimana coba? Ya udah, maksudnya lenyapkan kepemilikan gitu, lenyapkan rasa memiliki. Maneh kamu umpama ya punya rumah wah seperti istana, udah kamu dilahirin ke sini bawa apa sih? Udah bawa apa? Geus. Ada bulat. Pamajikan geulis iraha kapanggihna sambil jalan kan. Iya. Artinya lenyapkan dirimu itu ketika umpamanya ya kita punya apapun jangan pernah mengklaim itu adalah milik kita. Ya berarti kita umpama kamu disanjung masih seneng nggak? Masih, ya berarti kamu masih ada. Sampean di alam seneng beli, masih hana. Raja Nure di alam masih seneng beli, iya berarti masih hana. Gimana caranya mengantisipasi sanjungan? Nah, untuk mengantisipasi sanjungan itu ya, umpama, Gus kamu tuh ya Allah dermawan banget gitu kan. Nah, ketika mereka mengatakan kamu itu dermawan banget ya, di kolbu kamu tuh klik di kolbu tuh, yang dermawan hanya Allah. Saya hanya dikasih oleh Allah untuk bisa dermawan. Jadi yang Rahmat itu ya? iya, jadi yang dermawan siapa? Nah itu gitu. Itu jelema muni sabar hirup teh. Sabar saha anu mere? Mana bisa tes sorangan sabar, jadi bere. Ya nggak bisa. Hah, Iya kan gitu kan. Artinya keren. ketika kamu lenyap ya, maka apa? Kamu akan semakin luas. Memandang apapun itu akan
semakin luas sejauh mata memandang teh Gus. Luas pikirannya, luas langkah-langkahnya. Ya, itu. Jadi ketika dirimu lenyap ya baru kamu akan ya mendapatkan keluasan. Gitu barangnya mah. Itu yang kata Nabi Isa gitu kan. Nah, adapun yang di kalimat kamu juga tadi ya, indah enggak gitu, masih indah yang membuat keindahan. Ya itu juga sama. Sehebat-hebatnya keindahan kamu. Jadi jannah itu bisa ini loh, bisa berkebun gitu. Jannah itu kebun gitu. Seindah-indahnya kebun hati kamu. Ya. Nah, perangkat jannah di dalam, perangkat kebun di dalam itu perangkatnya kesabaran, cinta kasih, ketulusan, kedamaian. Perangkatnya itu. Ketika kamu dalam hati kamu sudah membuat surga, ya sudah bikin jannah. Nah, nanti itu orang-orang yang gersang, ya, yang pemarah, pendendam, pembenci gitu kan. Ya, satu waktu ketika oleh Allah itu kan ke titik nol, ya artinya kan orang pengen temenin Gusti Allah kok dibanting dikit orang. Iya. Kok sing dibanting lah, ya anak sing bunuh diri ya sida bunuh diri ya sing depresi ya nah. Mung kebokatan Gusti Allah masih anak sing eman ikah bulatana. Ada kekasihku di sana. Setiap kekasih itu pasti punya surga. Ya punya kebun gitu. Nah, nanti orang-orang yang hatinya gersang karena menjalani kehidupan ini gitu kan. Ya sebenarnya kehidupan ini tuh bisa rusak tuh karena prasangka kita ke Allah gitu kan. Berburuk sangka terus. Iya kan dari situ. Nah, nanti mereka tuh gitu kan datang ke kamu. Semuanya ke siapapun orang-orang yang soleh. Walaupun kekebunan itu hanya sekedar untuk numpang mandi atau duduk di bawah pohon yang rindang. Gitu. Jadi mereka nanti siapapun itu akan mencari. Cuman orang-orang seperti itu kan jarang gitu ya. Ada memang, tapi Allah bikinnya nggak banyak. Udah untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.